Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soleha, kelas 4, 5, dan 6 SD Soekarno-Hatta, Kota Bumi, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Bu Guru bisa kembali memberikan materi dalam bimbingan dan konseling. Dan kebahagiaan Bu Guru tentu saja dapat berbagi dengan kalian semua. Anak-anak Bu Guru, sebelumnya untuk pembahasan kali ini tuh erat kaitannya dengan akhlak terhadap orang tua dan juga etika kita dalam belajar. Ingat nggak dalam evaluasi BK kita yang lalu ada pernyataan begini: selama belajar dari rumah saya didampingi orang tua. Kemudian hasil dari respon yang anak-anak berikan adalah selalu didampingi, kadang-kadang didampingi, bahkan ada juga yang tidak pernah didampingi. Itu tanggapan dari anak-anak ya. Bu Guru tentu sangat mengapresiasi dan berterima kasih anak-anak sudah mau memberikan tanggapan yang insya Allah ya, tanggapan dari kalian itu jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Anak-anak Bu Guru yang dimuliakan Allah, di awal video ini sudah ada judul besar kita, yaitu berperilaku jujur dalam pembelajaran online. Di kelas sebelumnya kita sudah pernah belajar loh pengertian jujur. Ada yang masih ingat nggak? Ya, arti jujur adalah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain begini, seseorang dapat dikatakan jujur ketika ia mengucapkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya dan bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, dalam proses pembelajaran online yang saat ini kita lakukan karena pandemi COVID-19, bisa dijadikan pembelajaran soal kejujuran dan juga ketangguhan dalam menghadapi hidup. Sehingga nih, salah satu tujuan ya kita didampingi orang tua ataupun orang terdekat agar menyaksikan kejujuran kita saat belajar. Nah, jujur dalam hal apa saja ya? Satu, jujur ketika membuka HP langsung melihat materi pembelajaran atau tidak. Kedua, jujur menyimak pembelajaran atau tidak, menyimaknya dari awal sampai akhir tidak ya. Ketiga, jujur saat tidak memahami materi. Nah, ketika kita tidak paham, ada yang kebingungan, segera ditanyakan, bukan malah hanya diam. 4. Jujur saat mengerjakan penilaian harian atau evaluasi belajar lainnya. Biasanya di soal itu sudah dituliskan oleh Bapak Ibu Guru ya, untuk tidak membuka catatan. Kira-kira membuka atau tidak ya? 5. Jujur ketika sedang semangat belajar, rajin menghafal, dan rutinitas ibadah. Dan yang keenam adalah jujur dalam menggunakan HP. Sangat menarik perhatian kita semua tentunya. Belajar online ini malah menjadi kebiasaan dan adaptasi baru dalam belajar. Kalau dulu ya, kita tuh cuma sesekali mengecek HP, melihat Google, YouTube, dan aplikasi penunjang belajar lainnya. Tidak terduga, sekarang kita benar-benar harus belajar jarak jauh melalui HP. Dan kegiatan belajar dalam jaringan ini tidak bisa diawasi langsung oleh Bapak Ibu Guru. Gerak-gerik kita hanya dapat dipantau oleh orang tua ataupun orang terdekat kita yang kemudian memberikan laporan kepada guru setiap harinya, baik itu laporan tugas, hafalan, dan rutinitas ibadah. Tentunya tidak mudah loh bagi orang tua dan orang-orang terdekat kita mendampingi kita ketika belajar dari rumah. Mungkin banyak kesibukan yang harus ditunda demi bisa membantu kalian belajar. Dan juga ada yang benar-benar tidak bisa selalu mendampingi. Tentu saja karena ada tanggung jawab di hal lain yang sudah kalian ketahui sendiri.
Sejatinya, yang mengetahui kita sedang jujur atau tidak adalah diri kita sendiri. Memang, apa adanya diri kita itu adalah ketika kita sedang sendiri dan ketika sedang dengan orang-orang terdekat kita yang sudah setiap hari melihat kita. Namun, dalam hal ini yang ingin sekali Bu Guru sampaikan nih kepada anak-anak yang keseharian belajarnya masih didampingi oleh orang tua, untuk berperilaku dengan jujur di depan orang tua, agar jika terdapat kendala saat belajar dapat segera disampaikan, serta orang tua juga akan dengan sangat bangga nih dan percaya bahwa anak-anak dengan jujur mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk anak-anak yang tidak selalu didampingi, tentu menjadi lebih ekstra berusaha untuk tetap jujur saat belajar, sehingga dapat belajar bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan orang tuanya dan diri sendiri, sebagai bentuk pembuktian bahwa kalian juga menjunjung tinggi karakter mulia meskipun belajar dari rumah. Nah, cukup sekian ya yang bisa Bu Umu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat untuk menjadi anak-anak Qurrata A'yun, penyejuk jiwa kedua orang tua dan generasi muda berprestasi serta berkarakter mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.